Biasanya sih kalau ada survei seperti ini dan ada intervensi kayak PKS seperti ini, apakah Anies beneran akan menjadi tersangka ya? Karena ini menunjukkan sangat panik sekali. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya agak aneh sih. Ini ada berita yaitu PKS sebut masyarakat akan bertindak jika Anies Baswedan jadi tersangka dugaan korupsi Formula E. Nah, ini menanggapi survei dari Voxpol yaitu masyarakat tidak setujulah Anies ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Nah, ini menurut saya agak aneh sekali sih. Ini murni perkara hukum. Jadi bukan masalah politik dan sebagainya. Ini murni adalah proses hukum. Nah, jika Anies memang tidak melakukan kegiatan melawan hukum, nanti dibuktikan di pengadilan. Ya seperti itu, simple. Jadi tidak usahlah sampai mengintervensi hukum seperti ini. Menurut saya agak aneh. Apalagi juga ada survei yang menyebut mayoritas publik tak setuju Anies Baswedan jadi tersangka dugaan kasus korupsi Formula E. Ini kan agak aneh sekali. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Eka Puspita. Ngancam job demo bakal rame nih kalau Anies jadi tersangka. Padahal sudah dikatakan sebelumnya ya oleh Profesor Romli bahwa ini adalah murni penegakan hukum, proses hukum. Jadi kita harus menghormatilah proses hukum yang berlaku. Jadi tidak adalah upaya penjagalan Anies sebagai capres lah atau apapun, karena memang ini adalah murni perkara hukum. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Partai yang tidak mematuhi hukum yang mereka buat. Ini negara hukum, bos. Nggak bisa seenaknya seperti orang yang paling berkuasa. Jika salah dan ada bukti pasti ditangkap. Ya memang dari dulu itu ketika ada jagoannya memiliki berbagai masalah, pasti juga di situ ada isu penjegalan lah, upaya sabotase lah, dan lain sebagainya. Padahal pemerintahan itu tidak tahu menahu ya tentang hal tersebut. Bahkan yang kemarin juga Amin Rais menyebut ada kekuatan besar di balik ini karena Partai Umat gagal lolos di KPU. Itu juga menyebut ada penjagalan dan lain-lain. Tetapi sekarang Anies jika menjadi tersangka KPK, ini juga merupakan penjagalan dan lain-lain. Padahal ya bukti-bukti dan lainnya sih. Padahal juga Profesor Romli pada waktu itu juga Anies dipastikan pakai baju oranye KPK. Dari sini pakar hukum Profesor Romli pastikan KPK akan mengenakan baju oranye pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen dan juga saksi. Profesor Romli menilai KPK sangat prudent hati-hati untuk mengenakan baju oranye pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik tapi perkara hukum, ujarnya dalam acara YLC. Baju oranye KPK siap dikenakan Anies setelah Profesor Romli mengungkap kesan dipaksakan ajang Formula E meski harus melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, jadi saya semakin bertanya-tanya ya. Biasanya sih kalau ada survei seperti ini dan ada intervensi kayak PKS seperti ini, apakah Anies beneran akan menjadi tersangka ya? Karena ini menunjukkan sangat panik sekali jika Anies menjadi tersangka di kasus Formula E. Ya semoga sajalah walaupun ada intervensi apapun, ada ancaman yang macam-macam, semoga saja KPK terus bersikap profesional, terus tetap pada jalurnya dan tidak terpengaruh dari opini-opini yang lainnya. Karena proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berlanjut untuk penegakan hukum. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Juru bicara PKS Pipin Sopian menanggapi hasil survei Voxpol Center Research and Consulting terkait Anies Baswedan dan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Pipin menyebut ada pihak tertentu yang mencoba mengkriminalisasi Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem. Saya kira rakyat tidak akan tinggal diam, kata Pipin kepada wartawan di Cipta Hotel Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Desember 2022. Dia mengatakan masyarakat justru merasa dijegal terkait ada pihak yang menyeret Anies di kasus dugaan korupsi Formula E. Dalam hasil survei Voxpol mengatakan mereka tidak menghendaki, mereka tidak setuju ada penjegalan itu, dan mereka tidak setuju kasus Formula E ini menyeret Anies Baswedan jelasnya. Menurutnya, Anies telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Pipin juga sependapat dengan hasil survei Foxpol bahwa Formula E mengharuskan Indonesia. Saya kira semua harus berhati-hati. Kita tentu menegakkan hukum, bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun, kata dia. Jadi silahkan tegakkan hukum, tapi jangan mencari-cari kesalahan. PR kita banyak, dan kalau lihat dari survei keterburukan di era saat ini demokrasi dalam menegakkan hukum, seharusnya ini menjadi evaluasi bahwa rakyat memang ingin perubahan, dan kita melihat janganlah kita main-main dalam menegakkan hukum, pungkas Pipin. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera mewanti-wanti apabila mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan maju pada Pilpres 2024 dijegal lewat kasus dugaan korupsi Formula E. PKS memastikan rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam jika Anies dijadikan tersangka atas kasus tersebut. Hal ini disampaikan juru bicara PKS Pipin Sopian menanggapi hasil survei Foxpol Center Research and Consulting terkait Baswedan dan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta yang dirilis pada Jumat 23 Desember kemarin. Saya kira jika Anies dijegal, rakyat tidak akan tinggal diam, ujar Pipin kepada wartawan usai menghadiri survei Foxpol Center di Pancoran, Jakarta pada 23 Desember. Pipin menduga ada pihak tertentu yang mencoba mengkriminalisasi Anies Baswedan yang juga bakal capres dari Partai Nasdem itu agar tidak ikut berkompetisi pada pesta demokrasi 5 tahunan mendatang. Namun kata dia, masyarakat justru merasa Anies dijegal dengan menyeretnya ke kasus dugaan korupsi Formula E. Sebab banyak masyarakat tidak setuju Anies dikaitkan dengan kasus tersebut. Dalam hasil survei Foxpol mengatakan mereka tidak menghendaki, mereka tidak setuju ada penjegalan itu, dan mereka tidak setuju kasus Formula E ini menyeret Anies Baswedan. Saya kira semua harus berhati-hati. Kita tentu menegakkan hukum, bukan menjadi alat kekuasaan. Menurut Pipin, selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia pun sependapat dengan hasil survei Foxpol bahwa Formula E mengharumkan nama Indonesia. PR kita banyak, dan kalau kita lihat survei keterburukan di era saat ini demokrasi dalam menegakkan hukum, seharusnya ini menjadi evaluasi bahwa rakyat memang ingin perubahan, dan kita melihat janganlah kita main-main dalam menegakkan hukum. Sebelumnya, hasil survei Foxpol Center Research menyebutkan mayoritas publik tidak setuju jika bakal capres dari Nasdem, Anies Baswedan, dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Formula E. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research, Pak Pangi Swarki Caniago menjelaskan, sebanyak 45,8% publik menyatakan tidak setuju dan 9,5% mengatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 55,3% publik tidak setuju Anies Rashid Baswedan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Formula E, ujar Pangi dalam paparan hasil survei di Jakarta pada Jumat 23 Desember. Sedangkan sebanyak 18,5% publik mengaku setuju Anies dijadikan sebagai tersangka. Pangi juga menyebut sebanyak 50,3% publik mengaku tidak percaya jika Anies melakukan tindak pidana korupsi. Sementara publik yang percaya hanya sebesar 17%. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 61,9% dari publik menganggap penyelenggaraan Formula E berjalan sukses. Sebanyak 74% publik menganggap penyelenggaraan acara ini mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, kata Pangi. Survei National Foxpol Research Center dilaksanakan pada 22 Oktober hingga 7 November 2022 dengan melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT margin of error survei kurang lebih 2,81%. Bahkan juga diketahui sebelumnya pakar hukum Profesor Romli Asmatsasmita pastikan KPK akan mengenakan baju oranye pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan juga saksi. Profesor Romli menilai KPK sangat prudent hati-hati untuk mengenakan baju oranye pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum, ujarnya dalam acara ILC. Baju oranye KPK siap dikenakan Anies setelah Profesor Romli menganggap kesan dipaksakan ajang Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, ungkap Profesor Romli. Kehadirannya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK.
Keputusan ada pada KPK, tegasnya. Profesor Romli menuturkan fakta hasil pemeriksaan KPK, baik berupa saksi dan dokumen sudah sangat jelas, mengarah pada peristiwa pidana. Sudah terbukti ada peristiwa hukum, lalu bukti yang cukup bagi KPK untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Kita tunggu saja akan diputuskan KPK, pungkasnya. Penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menuai silang opini pakar soal ada tidaknya mens rea atau niat jahat sebagai unsur tindak pidana. Penyelidikan KPK kemungkinan akan menjadikan mens rea selain kerugian negara jika ada sebagai dasar pertimbangan sebelum memutuskan apakah status penyelidikan ini bisa dinaikkan ke penyidikan. Bagi pakar hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Asta Sasmita, ada unsur mens rea dalam menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Peristiwa penyelenggaraan Formula E terdapat unsur niat jahat mens rea atau aksus serius perbuatan yang dapat dipidana, kata Romli kepada Republika pada Selasa 4 Oktober. Romli mengatakan hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, sejak awal Anies Baswedan dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E. Artinya, tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang pengelolaan keuangan daerah DKI, ujarnya. Kedua, Anies Baswedan dinilai tetap memaksakan terselenggaranya Formula E dengan cara memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI. Selain itu, yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan business to government yang bersifat mengikat. Ia mengatakan hal tersebut melanggar persetujuan Kemendagri yang seharusnya pendekatan business to business. Telah melakukan pembayaran commitment fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD dan yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, jelasnya. Romli mengatakan, berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Anies Baswedan dan kawan-kawan termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau melakukan PMH. Selain itu, Anies juga dinilai sama sekali mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kerugian negara bersifat total loss. Dipastikan kasus Formula E merupakan delik penyertaan, ada pelaku, turut serta melakukan, dan yang disuruh melakukan, ujarnya. Berbeda dengan Romli, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad berpendapat, KPK tidak bisa menjegal Anies Baswedan maju ke pemilihan umum 2024 mendatang dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka di kasus Formula E. Karena menurutnya, memang tidak ada pidana yang dilakukan Anies dalam kasus tersebut. Peluang menjegal Anies tidak bisa karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan Anies dalam kasus Formula E, kata Suparji pada Senin 3 Oktober yang lalu. Suparji meminta agar KPK mengunjung tinggi independensi, objektivitas, dan agar tidak menjadi alat bagi siapapun, termasuk dalam kasus dugaan korupsi di Formula E. Jika tidak ada pidana dalam Formula E, maka kasus harus segera dihentikan. Dalam pekerjaan tersebut tidak ada unsur-unsur pidana, jadi ya harus dihentikan karena tidak ada bukti-bukti perbuatan pidana, kata dia. KPK menegaskan tidak takut dengan adanya anggapan bahwa pihaknya memaksakan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya akan jalan terus menyelidiki dugaan rasuah menyeret Anies Baswedan dalam pusaran kasus ini. Kasus Formula E, apakah tidak takut kasus ini dipaksakan? Kenapa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi terkait dengan rumor yang ada di luar itu. Tidak ada kaitannya sama sekali, kata Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin 3 Oktober. KPK, lanjut Marwata, hanya berpegang pada aturan dan juga alat bukti dalam menangani kasus tersebut. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Saya betul-betul hanya berpegang pada aturan dan berstandar pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami di KPK, ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, kata Marwata, lembaganya juga tidak akan terpengaruh dengan mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Menurutnya, KPK memastikan proses penyelidikan kasus Formula E terus berlanjut.
Saya pastikan penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Itu perlu saya tekankan, ujar Marwata. Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan Anies dalam menyelidiki kasus Formula E pada hari Rabu yang lalu. Kendati demikian, KPK juga menegaskan tidak menargetkan seorang untuk ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Sekali lagi, saya selaku sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan, saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka karena masih dalam penyelidikan. Seperti itu, ucap Marwata. Selain telah meminta keterangan Anies, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Mereka yang sudah pernah dipanggil KPK adalah mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto pada Kamis 16 Juni yang lalu. Dia dideklarasikan terkait pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Formula E. Selain itu, KPK juga sudah 2 kali memeriksa keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra hingga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. KPK pun telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta untuk dimintai keterangan. Saat diperiksa sebagai saksi pada 7 September 2022 lalu, Anies tidak memberikan tanggapan terkait penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggarakan Formula E yang tengah digarap KPK. Setelah 12 jam diperiksa penyidik, kepada wartawan Anies hanya menyampaikan kesannya senang membantu kinerja lembaga anti rasuah tersebut. Saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, kata Anies kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 7 September yang lalu. Anies mengatakan dirinya senang bisa kembali membantu KPK yang kali ini sedang menyelidiki dugaan rasuah penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tingkat internasional di Jakarta. Dia berharap keterangan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi penyelidik KPK untuk mengusut kasus tersebut. Alhamdulillah, hari ini diundang untuk membantu. Kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK, terang Anies Baswedan.